Gini, gue tuh sering banget lah bully sebuah HP ya dari sudut fitur, kamera, ya kan, performa, baterai, dan dari sudut pandang harganya. Nah, gue sering banget bilang kalau HP murah itu kayak hampir-hampir tidak layak untuk dipakai dan dijadiin HP utama. Entah itulah dikasih HP yang gimmick RAM, ya kan, dikasih gimmick kameranya bagus, atau dikasih gimmick yang bentuknya tuh boba luxurious, padahal kalau dipegang tuh berasa banget HP murahnya. Gue tuh sering banget mengupas hal pergimmick-gimmickan HP yang gue bahas. Tapi sering banget kadang gue bagus-bagusin. Nah, gue bagus-bagusin itu gue memang suka banget bikin konten tuh bukan satu part ya, tapi part 2, part 3, part 4. Di satu sisi gue jelek-jelekin dan bagus-bagusin. Oke, sekarang gue bener-bener bikin konten yang dimana menurut gue ini HP udah gak layak banget dipakai. Dan ini kategorinya bagi gue udah bukan HP sih, lebih ke mungkin ya buat lo yang belum tahu ya, bocah-bocah kekinian ya, barang kuno nih, iPod. Jadi bagi gue ya, sebuah iPhone SE first generation alias iPhone SE 2016 ini adalah sebuah cuman buat digital audio player aja lah. Ini bukan sebuah HP gitu. Lo masukin SIM card ya, lo download aplikasi, langsung jeger ya, meledak gitu, baterai langsung lowbat. Kenapa gue bilang gitu? Yang pertama, handphone ini cocok buat dengerin musik itu karena ada jack audionya, dan di sini portnya ini bener-bener basic ala-ala jadul parah, yang dimana ini udah nggak support kayak iPhone juga udah pada Type-C semua ya kan, udah mulai ber-Type-C-Type-C-an. Lu bawa HP ini, tandanya lu siap-siap bawa 2 kabel. Kalau lu pakai HP Android saat ini, lu pakai Lightning-nya punya, dan lu harus bawa Type-C-nya punya buat HP Android lu. Dan menurut gue itu ribet lah, gak efisien. Nah, kita masuk ke minusan pertama, kenapa gak layak. Yang pertama, ini HP udah tua banget ya, iPhone SE 2016 alias iPhone SE generasi pertama ini. Yang dimana ini udah pasti kerusakan yang sangat-sangat bisa dibilang karena faktor umur, itu switch vibrate dan tombol volume. Nah, permasalahannya di Indonesia spare partnya tidak ada. Jadi kalau lu ganti ya pusing lah lu nyari ya. Mau gak mau tuh dibuka jalur tuh buat jalur tuh untuk nyambungin ya. Yang kedua, baterai. Lo baterai ini agak sedikit gimana gue ngejelasinnya ya. Lo mau yang BH-nya 100 ya, baterai health 100% sekalipun itu ampas. Dipakai tuh nggak bakal nggak bakal awet gitu. Lo tetap aja boros gitu. Tapi lain hal ceritanya ketika lo standby-in, lo colokin headset buat dengerin musik gitu. Ini kan masih jack audio, jadi enak banget gitu. Jack 3.5-nya itu berguna. Dan baterai ini bakal ngerasa awet lah kalau lo cuman buat dengerin musik. Tapi ketika lu masukin SIM card, lu datanya mode on, langsung ngedrain baterainya. So menurut gue, ini penjelasan dari gue ya, lu mau ganti baterai baru yang BH 100 dan lain-lain, nggak ngaruh men. Itu tetap boros ya. Tingkat efisiensinya sudah tidak ada sekali. Dia dilihat dari ada 3 aspek kalau menurut gue. Kenapa efisiensi baterai tidak ada? Yang pertama, chipsetnya udah lembek ya, performanya udah gak nyanggupin buat aplikasi yang ada saat ini. Yang kedua, baterainya terlalu kecil kapasitinya. Dan yang ketiga, HP-nya udah tua ya, mesinnya tuh ya udah tuir lah, udah pasti melemah. Nah, sekarang berikutnya keminusan yang bagi gue gak layak, itu displaynya. Lo beli iPhone SE ya 2016 ini, berharap layar ori, itu berharap untuk dipakai nyaman. Tidak bisa cu. Kenapa? Karena layar ori iPhone SE ini itu udah menguning parah anjir. Ibarat kata nih ya, kayak Samsung nih, yang dimana tuh banyak shadow, burn in ya kan. Udah kayak gitulah. Kategorinya tuh iPhone SE udah kayak gitu. Dan bukan hanya sekedar menguning, karena ini IPS ya, belum AMOLED ya. Dia memang ada minusnya nih di yang tidak ada di AMOLED, yaitu white spot. White spot udah pasti banyak, ada titik-titik bertaburan ya. Dan yang paling klimaksnya itu ada noda bintik-bintik debu masuk. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena dia layer backlight-nya udah kendor gitu, udah faktor usia gitu, dan udah bongkar-bongkaran karena ganti baterai dan sebagainya. Dan itu terjadi hampir semua iPhone SE yang beredar saat ini. Dan lo bisa lihat nih layar ori kayak gini cu. Ini bagi gue display senyaman ini, seori ini, itu tidak kalah lebih nyaman dibandingkan Android yang biasa-biasa saja yang masih orian juga. Jadi menurut gue ya wasting time, terlalu banyak buang-buang waktu juga lu cari-cari HP ini dan lu pakai HP ini buat dijadiin HP
saat ini. Ya meskipun gue jual ya, kalau gue bilang ampas ya ampas aja gitu ya kan. Ini bagi gue udah tidak layak lah sebuah untuk dianggap jadi sebuah handphone ya bagi gue. Gue lebih ngerekomendasiin ya lu yang waras-waras aja lah. Lu bisa beli Android mungkin yang speknya menurut lo masih bagus ya. Layar IPS yang gak flagship amat, yang gak ada flagshipnya sama sekali pun bagi gue masih lebih nyaman ya di Android murah ketimbang layar iPhone SE yang ori. Serba salah, iPhone SE ori, layar orinya udah begitu. Tapi kalau diganti KW, ya nggak enak juga layarnya ya, serba salah anjir. Dan kesimpulan gue menang kemana-mana pakai Android ketimbang pakai iPhone SE. Lalu minimal iPhone berapa bang di tahun 2025? Nah, gue lebih nyaranin lu minimal kalau budget yang ngepres pas-pasan edisi Kismin Kerehore atau lu beli HP harus pinjol dulu. Kalau lu mau yang budget ngepres bisa iPhone 7. Kalau yang cacicu nggak mau baterai lowbat minimal iPhone 8 Plus. Kenapa bukan 7 Plus bang? Bagi gua, lu beli iPhone 7 Plus itu harganya udah setara iPhone 8 mending iPhone 8. Nah kentang. Nah antara 7 atau 8 Plus menurut gue. Buat lu yang nggak terlalu peduli baterai tapi butuh performa yang masih oke lah buat harian atau HP kedua gitu, iPhone 7 starter pack. Dan lu agak rewel pengen baterai agak awet sedikit, iPhone 8 Plus. Untuk pilihan warna kedua HP ini nggak usah ditanya ya, masih sangat-sangat monoton sekali. Kayak ya warnanya silver, gold, kayak hampir semua HP itu ada warna itulah ya. Untuk ukuran layar menurut gue kalau lo pecinta iPhone SE gen pertama ini bisa jadi peluapan iPhone 7 ini. Karena bagi gue iPhone 7 udah mulai jadi barang vintage, tapi kasarnya masih bisa dipakai untuk persosmed-sosmedan. Ya buat nonton-nonton yang lucu-lucu ya kan, silaturahmi, kilamin sedikit-sedikit masih oke lah. Untuk chipset A10-nya menurut gue nggak bisa dipakai buat ngegame ya. Jadi include sama iPhone 8 Plus juga. A11 yang chipset A11 yang ada di iPhone 8 Plus juga kurang nyanggupin menurut gua. Lebih ke pemakaian daily yang lebih ke proper lah. Ya anjir ngomong apa gua. Nah untuk performa baterai di sini gua bantu klarifikasi ya. Ini data dari Apple Kerouac tapi pada masanya. Untuk saat ini gue bisa klarifikasi, bisa bantah. Antara iPhone 7 dengan iPhone 8 Plus ini perbedaannya hanya 1 jam. Bang, kalau gitu lu ngapain bagus-bagusin 8 Plus biar baterai awet? Enggak gini men. Chipset yang ada di A10 itu terlalu tuir menurut gua kalau lu jor-jorin buat daily full, ya scrolling yang sampai lowbat gitu. Nah, otomatis efisiensi yang ada di iPhone 7 tuh ngedrop parah. Sedangkan A11 yang ada di iPhone 18 Plus chipsetnya itu masih oke, meskipun tidak seefisiensi iPhone Pony ya. Tapi bukan iPhone X ya menurut gua, iPhone XS, XR dan di atas ya. Jadi 8 Plus bagi gua itu jauh lebih awet, baterai bukan hanya beda sejam dengan iPhone 7 biasa. Beda berjam-jam lah ya. Jadi intinya menurut gua starter pack-nya kalau lo mau edisi Kismin Kerehore iPhone 7 atau 8 Plus. Jangan beli iPhone SE generasi pertama, bos.